bahwa di dalam peperangan itu katanya memang kita sudah ketahui, kalau memang sudah tahu peperangan itu bahwa datangnya rudal nanti dari mana itu ada yang sudah diketahui. Kalaupun datang paling dari barat, kalaupun datang dari, oleh karena itu maka radar itu sudah bisa, radar itu yang bisa menjangkau itu. Kalau umpama sekarang tidak diketahui dari mana datangnya rudal tersebut, maka dalam keadaan tidak diketahui datangnya itu maka tetap sholat sebagaimana biasa, tetap ada yang jaga. Jadi ada sebetulnya sholat dalam keadaan seperti itu yang pas, sholat khauf yang pas dalam keadaan perang pakai rudal umpamanya. Bagaimana caranya? Maka sebagian itu sholat, sebagiannya tidak sholat. Jadi kalau umpama ada orang 10, maka 5-nya sholat berjamaah. Ini sebetulnya penekanan syariat terhadap sholat berjamaah. Sampai di dalam keadaan perang pun harus sholat berjamaah, ditekankan sholat berjamaah. Padahal kita itu sering tidak sholat jamaah, padahal tidak ada perang. Allah. Bilang tetap ini karena pentingnya sholat jamaah dalam keadaan perang pun. Bagaimana kalau perang? Oh gitu caranya. Diberi cara khusus oleh agama agar supaya walaupun dalam keadaan perang itu bisa sholat jamaah. Padahal nggak wajib kalau dalam keadaan perang sholat jamaah itu, tapi tetap seperti ini. Dari senangnya para sahabat dulu, sahabat itu sangat senang untuk sholat. Jangankan di rumahnya, saat berjalan saja itu mau sholat. Akhirnya dalam agama itu ada sholat bepergian, sambil sholat sunnah sambil jalan. Jadi Allahu Akbar langsung jalan sudah. Jadi karena orang dulu itu memang sangat tidak mau meninggalkan sholat. Di jalan pun itu akhirnya diberi sholat sambil jalan. Jadi kalau jalannya ada di timur menuju ke timur ya takbirnya menghadap kepada Allahu Akbar, setelah itu ya baca Bismillah, Fatihah dan dan ayat-ayat Al-Quran sambil jalan ke timur. Karena memang sekarang itu tidak mungkin itu orang sholat sambil jalan gitu ya. Yang walaupun dalam tidak jalan saja tidak sholat. Ya, sholat sunnah maksudnya ya, sholat sunnah tidak jalan di rumahnya tidak ada apa-apa tidak sholat. Karena orang dulu itu kalau sudah nganggur langsung sholat, nganggur langsung sholat, ada apa langsung sholat. Akhirnya seperti ini. Ini adalah juga termasuk bagian daripada mempermudah umat untuk melakukan sholat, sehingga ada sholat jamaah, sholat qashar, sholat khauf, bahkan ada sholat syiddatul khauf, bahkan ada sholatus safar seperti itu. Oleh karena itu maka untuk pertanyaan yang kedua, bolehkah sekarang sambil berteriak-teriak? Maka tidak diperbolehkan dalam keadaan sholat. Bagaimana solusinya? Ya biarkan saja, karena sholat itu tidak lama. Maka yang mau berteriak itu tidak usah sholat, karena yang tidak semua harus teriak. Oleh agama pandangannya demikian ya. Kenapa tidak? Ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan teriak. Ketika dibutuhkan untuk berteriak, maka boleh berteriak, tapi sholatnya batal. Barangkali begini. Membatalkan sholat. Itu maksudnya untuk yang tahapan pertama itu ketika arah musuh itu bukan dari arah kiblat, maka sebagian ada kemudian satunya, firqah yang satunya itu sebagai penjaga. Ketika posisinya penjaga itu yang melihat musuh, maka apa tidak seperti ini? Seperti halnya makmum ketika melihat. Saya tanyakan saja kepada moderatornya. Jadi jawabannya, apakah boleh untuk berteriak? Maka jawabannya tidak diperbolehkan ketika sholat. Tapi apabila dalam keadaan darurat, maka memang ada di kitab ya. Dalam keadaan darurat orang itu memang boleh untuk berteriak. Sangat darurat dibutuhkan untuk berteriak. Karena alasannya tidak boleh itu kenapa? Karena dalam perang itu bahkan lebih menakutkan kepada lawan apabila tidak sambil
bunyi, tapi wah, umpamanya itu kan perang Indonesia itu ya, wah, gitu kan di Indonesia sebetulnya perang ya lawan itu kan. Benar, perang Alim Dharma yang drama Kudara itu kalau didengarkan di radio itu kan teriak-teriak itu. Prajurit biasanya. Padahal Bani Pendekara. itu ya yang dari Rasulullah yang sudah diketahui Allah, tanpa berteriak iya itu lebih menakutkan kepada musuh. Oleh karena tidak diperlukan seperti itu, maka berteriak itu tidak diperbolehkan dan membatalkan sholat. Tapi kalau hanya gerakan, karena memang dibutuhkan, namanya berperang dibutuhkan gerakan, maka tidak membatalkan. Untuk yang tadi itu masalah yang pakai rudal pun sebetulnya banyak cara di sini ya. Karena yang tidak hanya yang 3, tapi di sini disebutkan 6, bahkan di kitab-kitab lain itu lebih daripada 6 cara untuk dalam situasi perang. Maka bisa dilakukan itu. Terima kasih. Eki, nanti pendapat saya. Ada yang pertanyaan tadi. Eki ngeri. Karena kenapa ekor dari pertanyaan yang pertama sih? Nah, sebenarnya ini pertanyaan kalau mempertanyakan yang telah didahulukan tadi itu sudah pasti sebenarnya, tapi ada pertanyaan lain, tapi tidak saya lanjutkan. Saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini rupanya memang seperti yang disampaikan beliau tadi, ini erat kaitannya dengan mekanisme imamah sebenarnya, mekanisme jamaah dalam kondisi peperangan atau kondisi menakutkan, gambarnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau nanti sholatnya munfaridah, apa rukhsah gerakan banyak, kemudian istidbarul kiblah, itu juga bisa dilakukan oleh salah satu prajurit yang kemudian ketinggalan jamaah lah, gambarnya seperti itu, ke WC, ketinggalan jamaah, hanya mau sholat, apa ketika sholat kemudian ternyata ada musuh, kemudian bagaimana? Ya, untuk pertanyaan terakhir, ketika ada di tata cara sholat khauf yang terakhir, yaitu ketika sudah syiddatul khauf, artinya kita face to face dengan musuh. Kalau cara-cara sebelum itu kan masih musuh masih. Iya, ini dalam kondisi sebelum tahapan A dan B. Jadi kan ada 3. Yang Anda tanyakan itu apa sudah di medan tempur dengan musuh? Bukan ya. Bukan, ya. Berarti di kondisi siap siaga. Satu, yang kedua. Karena begini, ada kondisi siap siaga itu di dunia militer saya pelajari dulu. Ada kondisi tempur siaga. Jadi siap siaga itu masih ada belum ada musuh, tetapi Ini bukan iltihamul kita. Oh, bukan ya. Ini dari pertama, Siap-siaga. cara yang pertama dan yang kedua sampai yang terakhir. Rupa-rupanya ini adalah mekanisme jamaah dalam kondisi darurat, dalam kondisi menakutkan. Nah, sekarang kalau kita sholat sendirian atau prajurit itu sholat sendirian, apakah berlaku juga ada ta'adudut taharruk, kemudian istidbarul kiblah? Kalau masalah suara nanti kan sudah dijawab oleh beliau. Oh, berarti kondisi